Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat melanjutkan kampanye dengan bertemu relawan, masyarakat, serta tokoh agama. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi membusuk di perbukitan Gunung Kendal, Kuta Bodas, Kabupaten Bogor. Seorang pria menjadi korban penganiayaan dalam acara komunitas sepeda motor di Kabupaten Bogor. Penganiayaan mengakibatkan mata korban terluka parah dan terancam mengalami kebutaan. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi membusuk dan telah menjadi kerangka di perbukitan Gunung Kendal, Kuta Bodas, Kabupaten Bogor. Tak ada identitas yang melekat di tubuhnya. Setelah menyusuri jalan setapak dan semak belukar di perbukitan Gunung Kendal, Kuta Bodas, tim gabungan akhirnya sampai di lokasi tempat ditemukannya kerangka manusia di Desa Nambok, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jumat siang. Saat diperiksa, kerangka manusia diduga berjenis kelamin laki-laki itu dalam kondisi sudah membusuk. Tidak ditemukan adanya identitas di tubuhnya, namun di samping jasad didapati sebuah tas yang berisi uang dan gelang yang diduga milik korban. Adanya penemuan mayat dengan identitas yang tidak diketahui berada di atas gunung. Tadinya awalnya masuknya wilayah Desa Kelapa Nunggal, tapi setelah kita cek di lokasi ternyata masuknya wilayah Desa Nambo. Untuk identitas belum diketahui, saat ini sudah berhasil dievakuasi. Kerangka manusia tersebut kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang pria menjadi korban penganiayaan dalam acara komunitas sepeda motor di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Penganiayaan mengakibatkan mata korban terluka parah dan terancam mengalami kebutaan. Keributan terjadi akibat dampak pengaruh buruk minuman keras dan kekerasan yang dilakukan korban terhadap istri tersangka. Acara komunitas sepeda motor di lapangan Bina Marga Gunung Putri, Kabupaten Bogor menjadi petaka bagi pria berusia 32 tahun berinisial FN. Mata laki-laki tersebut terluka parah dianiaya seorang pria bernama Kundono alias Omen. Mirisnya meski kondisi ramai, tak satu pun orang yang berani menghentikan tindak penganiayaan tersebut. Dugaan awal, penganiayaan dipicu adu mulut antara korban dan pelaku yang dalam pengaruh minuman keras. Korban dibawa ke RSUD Cibinong untuk perawatan intensif luka di matanya. Sementara keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat Polsek Gunung Putri. Si korban ini dan pelaku terlibat cekcok, kemudian terjadi peristiwa penganiayaan pada saat itu. Yang bersangkutan dan pelaku ini saling mengenal. Sudah kita naikkan ke tahap penyidikan, saat ini tim sedang memburu yang bersangkutan. Setelah menjalani perawatan, kondisi korban mulai stabil. Namun tim dokter butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penglihatan korban akan pulih atau mengalami kebutaan. Sepekan setelah kejadian, pelaku penganiayaan menyerahkan diri ke Mapolsek Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ia datang didampingi keluarga untuk mengakui tindak pidana yang dilakukan. Pria berusia 42 tahun tersebut mengungkap fakta bahwa tindak penganiayaan tidak hanya dipicu persoalan bersenggolan saat menikmati pertunjukan musik. Korban diduga terpengaruh minuman keras sehingga korban memukul istri dari pelaku tersebut. Kemudian merasa tidak suka, kemudian pelaku menganiaya korban tersebut. Tragedi bermula saat tersangka bersama istrinya serta korban mendatangi acara komunitas sepeda motor yang sama. Korban dan tersangka yang mengenal mengonsumsi minuman keras bersama sambil menikmati pertunjukan musik. Dalam kondisi pengaruh minuman keras, korban bersenggolan dengan istri tersangka saat menikmati musik. Tanpa alasan yang jelas, korban memukul istri tersangka berinisial N dengan botol minuman hingga terluka di pelipis.
Tidak terima istrinya dianiaya, warga Jonggol itu balik menyerang dengan melukai mata korban dengan jarinya. Di sisi lain, korban juga bisa terjerat kasus hukum jika istri tersangka melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke polisi. Korban kan sempat memukul saksi N. Artinya korban berpeluang juga untuk menjadi tersangka. Bisa jadi korban berpeluang untuk menjadi tersangka apabila saksi N mau melaporkan peristiwa tersebut. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan, sementara buntut perbuatan tersangka terancam hukuman 5 hingga 9 tahun penjara. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pedagang tape berbuat cabul terhadap 2 orang anak di bawah umur di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Modus pelaku mengiming-imingi korban dengan diberi tape jualannya. Seorang pria berbuat cabul terhadap 2 orang anak perempuan di bawah umur di Gang Sempit, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang pada akhir Agustus lalu. Dari hasil penyelidikan dan berdasarkan rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya menangkap GG, 40 tahun, yang merupakan pedagang peyem atau tape. Modus pelaku mengiming-iming korban dengan diberi tape jualannya. Usai membujuk korban, pelaku berbuat bejat. Pelaku yang memiliki istri melakukan perbuatan cabul lantaran menyukai anak kecil. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah sambil berjualan peyem, dia mendekati anak-anak kecil di bawah umur. Ada 2 orang anak kecil yang menjadi korbannya, ini perempuan. Yang pertama umur 7 tahun, perempuan. Kemudian yang kedua juga umur 7 tahun, pelajar kelas 1 SD. Ini di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang. Jadi pelaku melakukan pencabulan dengan meraba-raba tubuh dan kemaluan para korban. Akibat perbuatan bejatnya, pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 2 pengedar uang palsu ditangkap basah petugas unit Reskrim Polsek Gempol. Kedua tersangka ditangkap saat membeli BBM dengan uang palsu pecahan Rp100.000 di jalur Palimanan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. AT dan SA tidak berkutik saat tertangkap basah menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk membayar bahan bakar minyak ke petugas SPBU di Palimanan Barat, Kabupaten Cirebon. Warga Kabupaten Sleman ini sempat berusaha pergi keluar dari SPBU, namun berhasil dicegah oleh petugas yang curiga dengan kondisi fisik uang untuk pembayaran. Selain menangkap tersangka, polisi menyita mobil dan uang palsu sebanyak 909 lembar pecahan Rp100.000 yang dibungkus kresek di dalam mobil. Tersangka mengaku membeli uang palsu tersebut seharga Rp25 juta. Uang itu akan digunakan untuk belanja dan membayar utang. Jadi yang bersangkutan, tersangka ini membeli dari temannya yang berada di luar Cirebon. Informasinya di Jakarta dengan harga Rp25 juta. Ya. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 909 lembar kertas pecahan Rp100.000, 1 unit mobil pickup Daihatsu Grand Max Nopol AB 8396EI, kemudian 2 handphone. Saat ini, petugas unit Reskrim Polsek Gempol dan Satreskrim Polresta Cirebon tengah mendalami asal uang tersebut dan memburu pembuatnya yang berasal dari Jakarta. Akibat perbuatannya, 2 tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 6 pelaku, 1 diantaranya seorang pelajar, diciduk aparat Polres Sukabumi. Mereka menyerang para pedagang di Pasar Cibadak. 5 dari 6 pelaku digiring di Mapolres Sukabumi Rabu lalu. Geng motor ini diciduk setelah menyerang pedagang di Pasar Cibadak karena lawan mereka tidak hadir di lokasi yang telah disepakati untuk tawuran. Alhasil, para pedagang yang sudah tiba di pasar pada dini hari menjadi sasaran amukan kelompok tersebut. Perbuatan onar mereka terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada 1 kendaraan roda 2 yang rusak akibat ulah para pelaku. Sekelompok
orang tidak dikenal ada satu masyarakat yang ada di area pasar Cibadak, di mana para pelaku menamakan dirinya sebagai Parung Kuda Kambek. Di mana motifnya? Parung Kuda Kambek membuat janjian untuk tawuran dengan kelompok lain, yaitu Cibadak Street. Namun pada waktu yang ditentukan, kelompok Cibadak Street tidak ada di lokasi, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang dini hari sudah datang ke lokasi pasar menjadi sasaran. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun kendaraan roda 2 korban mengalami rusak.